Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dalam dunia ini ada beberapa jenis orang. Yang pertama adalah orang yang tidak pernah merasa tergerak untuk apapun. Pokoknya orang seperti ini kita sebut orang acuh, orang cuek, orang masa bodoh. Pokoknya dia hidup untuk dirinya, masa bodoh sama orang lain. Tetapi yang kedua adalah orang-orang yang bisa tergerak tetapi tidak pernah bergerak. Pokoknya model kayak begini, punya 1001 alasan. Ya saya sih kesian cuma, nah gitu kan. Saya sih mau tolong tetapi ya ini punya 1001 alasan. Tetapi yang ketiga adalah orang yang mudah tergerak namun lambat bergerak. Dia mau tolong tetapi perhitungannya 1001 hal. Kalau dia rasa menguntungkan baik baru dia kerjakan. Tapi masih mending karena mudah tergerak dan lambat bergerak tapi masih bisa bergerak dibanding sama orang yang tidak pernah mau bergerak. Tetapi yang keempat ini yang luar biasa, orang yang mudah tergerak dan langsung juga bergerak. Jadi ingat ya, ada 4 orang yang tidak pernah merasa tergerak untuk apapun dalam situasi apapun. Yang kedua adalah orang-orang yang tergerak tetapi tidak pernah bergerak. Yang ketiga orang-orang yang mudah tergerak namun lambat untuk bergerak. Tetapi yang keempat adalah orang-orang yang tergerak tetapi juga langsung akan bergerak. Karena saya pelajari bahwa orang-orang di kelompok pertama itu bukan siapa-siapa, ini troublemaker saudara-saudara. Tetapi orang dalam kelompok kedua adalah orang-orang yang hanya dikenal dengan konsep-konsep yang baik karena wah dia memang tergerak tapi nggak pernah bergerak. Ini orang seperti ini NATO ini, no action talk only, ya kan, cuman konsep doang ini. Yang ketiga adalah orang-orang yang mudah bergerak namun lambat sekali untuk bergerak. Orang-orang ini ya lumayan lah bisa berbuat sesuatu gitu ya kan. Tetapi yang keempat ini yang saya sebut pembuat sejarah, orang-orang yang tergerak dan langsung bergerak. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang hatinya digerakkan oleh Allah. Nah ini penting sekali. Selama hati kita masih bisa digerakkan oleh Tuhan, maka hidup kita akan selalu berjalan di dalam rancangannya saja. Haleluya. Dan sebenarnya yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang hatinya digerakkan oleh Allah, penulis buku ini yang bernama Ezra sebetulnya adalah seorang imam. Jadi nama Ezra itu nama seorang laki-laki. Dia adalah seorang imam yang memang hatinya digerakkan Tuhan untuk memimpin pulangnya bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Dan dia memimpin pulangnya bangsa Israel ini bersama dengan rekannya yaitu yang bernama Nehemia. Nah, Ezra ini hidup di zaman pemerintahan Raja Kores. Kita tahu Raja Kores adalah raja kafir, tetapi apa yang terjadi? Dia mau mengajak umat Allah untuk kembali membangun tanahnya, untuk kembali membangun bait Allah. Nah, buku ini ditulis oleh Ezra di tahun sekitar 457 sebelum Masehi hingga 444 sebelum Masehi. Adapun makna penting dari buku ini yang harus kita catat adalah mengajak bangsa umat Allah
untuk kembali dan memiliki hati yang bergerak dan tergerak, sehingga hal-hal yang baik boleh terus terjadi. Haleluya. Dan kita juga selalu diingatkan untuk kembali ke jalan Tuhan, memiliki hati yang tergerak sehingga kita bisa bergerak untuk hal-hal yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang hatinya digerakkan oleh Allah, kita masuk dalam bagian pertama dari kitab Esra, yaitu Esra pasal 1. Esra pasal 1 ayatnya pertama sampai ayatnya yang kelima. Esra pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang kelima, di bawah judul perikop Koresh mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Koresh, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresh, raja Persia ini, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Koresh, raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu yang termasuk umatnya Allah menyertai, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Ayat 5, maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang-orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya, perhatikan baik, digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Mereka pertama-tama tergerak, kemudian mereka bergerak. Kenapa? Karena setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Lihat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan perlukan. Orang-orang yang bukan hanya bicara, orang-orang yang bukan hanya berkonsep, orang-orang yang bukan hanya pandai berteori, tetapi orang-orang yang hatinya digerakkan oleh Tuhan, menyadari betul bahwa dia digerakkan Tuhan, sehingga dia menjadi orang-orang yang mau bergerak. Sehingga saya berani ambil kesimpulan bahwa murid Tuhan Yesus pasti adalah orang-orang yang mudah tergerak dan langsung bergerak. Seringkali kita hanya menjadi pengikut Yesus, ya kan? Sehingga mungkin kita tergerak tapi tidak pernah bergerak. Tetapi kalau seorang murid, saudara, pasti dia menjadi orang-orang yang mudah tergerak. Kenapa? Karena dia mengerti isi hati Tuhan, dia mengerti kehendak Tuhan, dan dia langsung bergerak. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak perlu takut, dia disertai oleh Tuhan yang Maha Tinggi. Pertanyaannya, dalam hal apa kita harus mudah tergerak dan langsung bergerak? Yang pertama, dalam hal menolong orang dalam kesusahan, dalam malapetaka, dalam mara bahaya, dalam penderitaan. Saudara, ketika kita melihat orang dalam kesusahan, mari kita menjadi orang-orang yang mudah tergerak dan langsung bergerak. Ada orang egoisnya minta ampun. Kalau dia susah, dia ingin orang tolong. Tetapi kalau dia lihat orang susah, masa bodoh sama penderitaan orang. Dengan kata kasarnya, mau orang itu mati kek, mau orang itu mampus kek, mau orang itu sengsara, emangnya gua pikirin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya percaya itu bukan ciri murid Tuhan Yesus. Karena murid-murid Kristus adalah orang-orang yang akan mudah tergerak, bahkan langsung bergerak ketika melihat orang dalam kesusahan. Tahukah saudara, Alkitab berkata bahwa Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah, melewati gerbang indah di bait Allah. Dan apa yang terjadi? Mereka melihat ada orang lumpuh meminta belas kasihan. Apa yang terjadi? Saudaraku, mudah sekali untuk Petrus dan Yohanes hanya memberikan sepeser uang kecil. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak hanya mau menolong untuk kebutuhan sementara, tetapi melihat orang dalam kesusahan, Petrus dan Yohanes bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Aku akan berikan kepadamu lebih daripada sekedar uang kecil yang hari ini ada dan besok sudah tidak berguna lagi.
tetapi aku akan berikan sesuatu yang lebih daripada yang kau harapkan. Demi nama Yesus orang Nazaret, bangun dan berjalanlah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang Petrus dan Yohanes buat bukan hanya pertolongan sesaat, tetapi pertolongan yang menyelesaikan inti persoalannya. Untuk itulah kita dipanggil untuk mudah tergerak dan langsung bergerak ketika melihat orang dalam kesusahan, ketika melihat orang dalam penderitaan, ketika orang sedang ada dalam tekanan, bahkan dalam malapetaka dan mara bahaya. Yang kedua saya pelajari, dalam hal apa kita harus mudah tergerak dan langsung bergerak? Dalam memajukan pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat pekerjaan Tuhan memerlukan kita, marilah kita jadi orang-orang yang mudah tergerak. Jangan berpikir, wah tapi nanti saya rugi, wah tapi kan saya lagi sibuk, ya tapi kan saya lagi banyak urusan. Tetapi kalau kita mudah tergerak dan langsung bergerak untuk memajukan pekerjaan Tuhan, saya terlalu percaya berkat Tuhan akan dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Dan yang ketiga, dalam hal apa kita harus mudah tergerak dan langsung bergerak? Dalam menginjili jiwa-jiwa yang terhilang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat orang murtad, kita melihat orang belum diselamatkan, kita melihat orang belum mengerti tentang kebenaran, mari kita mudah tergerak dan langsung bergerak. Karena orang-orang yang belum mengenal kebenaran akan masuk dalam neraka jahanam. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa, mempunyai hati yang tidak merelakan satu orang pun berjalan menuju neraka, tetapi dengan kasih Kristus yang tulus mulai mengabarkan kebenaran, menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang keempat saya pelajari, dalam hal apa kita harus mudah tergerak dan langsung bergerak? Dalam menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Karena Alkitab berkata, lawan musuh iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Setan sedang mau menghancurkan gereja-gereja, setan sedang mau menghancurkan keluarga-keluarga, setan sedang mau menghancurkan orang-orang muda, setan sedang mau menghancurkan orang-orang pengusaha dan orang-orang kaya. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, mari kita mudah tergerak, kita langsung bergerak, sehingga kita melihat kasih Allah boleh mengalir di antara setiap orang yang percaya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika sebagai dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Bapa mau berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga hari ini juga mereka jadi orang-orang yang mudah tergerak dan langsung bergerak untuk menolong yang susah, untuk memajukan pekerjaan Tuhan, untuk menginjili jiwa-jiwa yang terhilang, dan untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.